Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Semoga kalian sehat semua. Baik, di kesempatan kali ini saya Muhammad Abdul Wahab dari KKNIK dari kelompok 85 ingin menjelaskan tentang sistem pernafasan manusia. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian pernafasan. Pernafasan adalah suatu proses pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida serta penggunaan energi di dalam tubuh. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang alat-alat pernafasan. Bagian-bagian dan fungsi dari penyusun sistem pernafasan. Yang pertama yaitu hidung. Udara pertama kali masuk melalui lubang hidung dengan mekanisme inspirasi. Di rongga hidung, udara kemudian disaring oleh rambut-rambut hidung dari partikel-partikel debu yang menyertai udara yang masuk. Selain itu, udara juga akan dihangatkan dan akan dilembabkan agar sesuai dengan suhu tubuh. Dari rongga hidung, udara selanjutnya mengarah ke faring, yaitu persilangan tempat jalur udara dan makanan bertemu. Jadi pada faring ini tempat dilaluinya udara pernafasan dan makanan yang berasal dari mulut. Setelah dari faring, udara akan masuk melalui laring. Di belakang lidah dan di depan laring terdapat epiglotis yang berfungsi mengatur masuknya udara dan makanan ke salurannya masing-masing. Ketika makanan ditelan, laring bergerak ke atas dan mendorong epiglotis sehingga menutupi glotis. Glotis ini adalah bukan trakea atau tenggorokan. Hal ini memungkinkan makanan menuruni esofagus menuju ke lambung. Ketika makanan menurun menuju lambung, glotis terbuka sehingga memungkinkan udara pernafasan masuk ke laring yang merupakan bagian atas dari saluran pernafasan. Di laring juga terdapat kotak suara. Suara yang dihembuskan dari dalam keluar mengalir cepat melalui pita suara, yaitu sepasang pita otot elastis di dalam laring. Suara dihasilkan di dinding trakea ini. Terdapat kartilago atau tulang rawan yang memperkokoh trakea sehingga saluran ini akan tetap terbuka. Selain itu, terdapat epitelium yang melapisi trakea hingga bronkus. Epitelium ini ditutupi dengan silia pada permukaannya dan selapis mukus atau cairan lendir yang tipis. Mukus ini berfungsi untuk memerangkap debu, polen, dan kontaminan-kontaminan kecil yang lolos dari rongga hidung. Silia ini berdenyut dan bergerak seperti ombak, menggerakkan mukus ke atas menuju faring. Tempat mukus tersebut akan ditelan atau dibuang dengan sengaja keluar melalui mulut, dan proses ini dinamakan eskalator mukus. Memainkan peran penting dalam membersihkan sistem pernafasan. Dari trakea selanjutnya terdapat dua cabang yang disebut bronkus. Bronkus ini mengarah ke salah satu paru-paru.
Bronkus ini bercabang-cabang lagi di dalam paru-paru menjadi cabang-cabang kecil yang dinamakan bronkeolus. Udara kemudian memasuki alveoli. Kumpulan dari alveoli disebut alveolus, yang merupakan kantung udara di ujung bronkeolus. Oksigen dari udara yang memasuki alveoli akan terlarut di dalam selaput lembab yang melapisi permukaan dalam dari alveoli dan kemudian akan berdifusi secara cepat melintasi epitelium ke dalam kapiler darah yang mengelilingi setiap alveoli. Sedangkan dari arah yang berlawanan, karbon dioksida berdifusi dari kapiler darah melintasi epitelium alveoli dan menuju ke rongga udara untuk dikeluarkan keluar tubuh melalui mekanisme ekspirasi. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang mekanisme pernafasan. Mekanisme pernafasan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama mekanisme pernafasan inspirasi dan mekanisme pernafasan ekspirasi. Yang pertama yaitu mekanisme inspirasi adalah ketika udara dihirup melalui rongga hidung dan masuk ke dalam tubuh. Dan ketika kita melakukan pernafasan inspirasi, diafragma dan otot dada berkontraksi. Rongga dada membesar, paru-paru mengembang, dan udara masuk ke dalam paru-paru. Yang kedua yaitu mekanisme pernafasan ekspirasi adalah mengeluarkan karbon dioksida dari dalam tubuh keluar. Ketika kita melakukan mekanisme pernafasan ekspirasi, diafragma dan otot dada berrelaksasi. Volume rongga dada normal karena udara telah keluar dari dalam paru-paru. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, diberi kepahaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.